warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pijat Indonesia, channel tukang pijit. Tolong bantu subscribe, like, dan setelah menonton bagikan sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk berbagi tutorial bagaimana titik pijat pada tangan ini bisa dilakukan pada orang yang stroke dan juga bisa untuk tangan yang sehat. Sekarang saya kasih tutorialnya. Sebelum lanjut, silakan untuk subscribe, klik tulisan subscribe yang berwarna merah di bawah supaya teman-teman bisa mengikuti tutorial yang saya berikan melalui channel Pijat Indonesia. Kalau memijat tangan teman-teman, yang menimbulkan kesan pertama begitu menggoda, kesan pertama yang begitu menggoda, pijat pada bagian ini. Hanya menekan di sini saja, itu akan terasa sampai ke ujung. Oke, di bagian atas di sini ya. Nah, di bagian atas di sini memijat seperti ini, teman-teman bisa memijatnya. Ya, teman-teman bisa memijat seperti ini. Oke, nah kalau saya tekan pada bagian ini, teman-teman bisa melihat ini bergoyang di ujung ya. Itu tanpa digoyangkan. Itu tanpa digoyangkan di ujung, itu disebut dengan titik pijat refleksi tangan. Kemudian yang selanjutnya, ada beberapa kasus tangan orang yang stroke ini teman-teman melengkung begini. Nah, teman-teman boleh menarik begini, satu, ya, dua, pada titik ini. Ya, di bagian ini boleh menekan-nekan seperti ini sehingga tangan yang sakit itu bisa lurus kembali. Nah, seperti ini ya. Kemudian tekan pada bagian ini ya. Tekan pada bagian ini, teman-teman bisa melihatnya di sini ya. Bisa melihat di sini. Ini dicubit-cubit kecil di sini pada bagian ini, teman-teman ya. Untuk tangan yang pegal, tangan yang sering sakit, ini mencubit-cubit pada bagian ini, cubit kecil saja, jangan terlalu di dalam menekannya, hanya di luar saja. Yang tadinya jempol ini begini menunduk, itu bisa, nah, mulai lurus teman-teman ya. Nah, ini tangan orang yang stroke yang saya jadikan tutorial ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kemudian selanjutnya pijat pada titik ini. Nah, kalau memijat pada titik ini, maka dia akan lurus ya. Dia akan lurus teman-teman seperti ini ya. Nah, untuk tangan yang pegal bagaimana Pak Mumin? Ini bisa dilakukan pemijatan juga pada bagian ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian krim ya, saya menggunakan krim pijat di sini. Saya akan kasih tutorialnya. Nah, luruskan tangan seperti ini. Kalau belum bisa lurus, maka tekan pada bagian bawah ini ya. Di sudut sikutnya, teman-teman bisa melihat seperti ini. Kemudian tarik ke arah luar. Seperti ini. Untuk tangan yang bermasalah, tarik ke arah luar seperti ini. Tangan yang sering pegal, tangan yang sering capek, pijat pada bagian bawah dengan menggunakan jari tengah atau dua jari boleh. Tekan dari arah sikut ke arah ujung jari. Terus selanjutnya pijat pada bagian ini di samping luar tulang tangan ini ya. Terus pijat sampai ke ujung seperti ini. Kemudian pijat ke ujung lagi seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk mengatasi tangan yang suka lelah. Bisa juga untuk membantu penderita tangan yang stroke yang melengkung ke dalam seperti ini ya. Ini tangan melengkung, ini adalah penderita stroke yang saya jadikan tutorial sehingga teman-teman bisa melihat hasilnya bahwa kalau di pemijatan dilakukan dengan benar maka ini bisa diluruskan ya. Nah, untuk tangan yang stroke seperti ini ke arah luar. Akan terasa pada kasus ya ke arah seperti ini.
dan yang di atas supaya lurus. Teman-teman bisa lihat ini sekarang dalam posisi mengkerut begini, tapi kalau saya tekan di sini itu akan mudah untuk diluruskan. Oke. Nah, kemudian teman-teman untuk menjaga kesehatan tangan, rajin-rajinlah tepuk tangan seperti ini ya. Nah, ini untuk bisa mengatasi tangan yang pegal, juga tangan yang stroke. Jadi ini untuk tangan sehat dan tangan yang suka sakit. Tarik dari belakang begini. Melengkung begini masuk, itu bisa melakukan pemijatan dari arah dalam ya. Tutorial ini saya bagikan teman-teman berdasarkan pengalaman saya membantu penderita stroke yang tangannya susah lurus, yang tangannya susah diangkat. Biasanya pada kasus yang tangannya susah bergerak ya teman-teman, inilah cara pijat yang saya gunakan. Jadi boleh teman-teman lihat. Nah, ini rileks saja, kita tidak perlu menggunakan tenaga yang terlalu berlebihan. Nah, yang tangannya pegal boleh memijat pertama pada titik ini teman-teman. Kalau saya pijit itu bisa bergerak di ujung ya. Nah, cara mengatasi tangan penderita stroke bisa juga digunakan untuk mengatasi penderita tangan yang sakit, suka pegal, dan sering kesemutan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, ini yang sering saya lakukan untuk memberikan keseimbangan pada orang yang tangannya susah diangkat. Ini dia ya, teman-teman bisa lihat, itu di ujung bisa bergerak ya, tanpa menyentuh pada bagian yang ujung tangannya. Nah, ini nggak boleh diperlakukan terlalu kasar. Tangan orang yang stroke jangan sampai putar begini, akan kurang bagus karena tangan orang yang stroke itu urat-uratnya semua lemah, jadi digoyang kemana saja dia pasti mengikut. Nah, yang pertama tadi titik pijat pada tangan untuk orang yang stroke satu ya, satu, kemudian di sini teman-teman dua di bagian sini ya. Ini boleh dengan menarik ke bawah begini jadi dua titiknya, kemudian titik di sini tiga ya, di sini tetapi menarik ke arah luar begini, kemudian di sini ya, ini langsung lurus teman-teman kalau dipijat di sini ya. Nah, ini langsung, biasanya ini tangan yang stroke ini dulunya hitam ini teman-teman, sekarang sudah seperti tangan yang normal pada umumnya. Nah, jadi selanjutnya di sini ya, jadi perhatikan titik-titiknya teman-teman. Ini titiknya satu ya, di sini tadi di belakang, kemudian di sini, pada bagian belakang sikut itu pun akan terasa sampai ke ujung jari. Nah, ini bisa dilakukan pada Anda yang suka merasakan tangan pegal, tangan sering kesemutan. Oke. Nah, kemudian cari urat tendon yang ada di bawah sini ya. Urat tendon yang ada di bawah sini kalau dipegang itu di ujung bisa bergerak. Nah, teman-teman bisa lihat itu tidak saya gerakkan, ujung jarinya bisa bergerak. Nah, itu cara mengatasi tangan yang suka pegal dan tangan yang suka kesemutan. Selanjutnya bagaimana cara memijatnya Pak Mukmin? Nah, ini cara pijat penderita stroke dan susah mengalami kelelahan pada tangan, pijat ke arah luar begini ya, dari sini keluar, dari sini ke arah luar, dari sini ke arah luar, jangan ke arah dalam, karena kalau ke arah dalam maka urat yang ada di sini makin terkunci teman-teman. Itulah yang membuat tangan susah untuk digerakkan ya. Nah, ini dalam kondisi dulu tangannya terlipat, sekarang sudah bisa dia angkat dan sudah bisa digerakkan. Nah, teman-teman boleh lihat ini sudah bisa bergerak, coba angkat. Nah, ini sudah bisa terangkat teman-teman, sudah bertenaga ya, walaupun belum sempurna, tetapi terapi stroke itu harus dilakukan dengan rutin dan maraton, karena tidak ada yang instan untuk terapi stroke, karena kita kembali merehabilitasi tulang-tulang dan bukan tulang, tetapi merehabilitasi posisi urat-urat yang bermasalah yang diakibatkan oleh serangan stroke itu sendiri. Nah,
Pijit begini teman-teman, ke arah luar begini. Kemudian yang di bawah pijit begini tanpa menekan terlalu dalam. Karena kalau ditekan terlalu dalam itu akan mengakibatkan cedera pada jaringan sarafnya sendiri, cedera pada urat-uratnya ya. Jadi memijat itu nggak perlu harus keras, tetapi bagaimana kita menekan pada titik yang semestinya harus ditekan. Silakan yang belum subscribe, klik subscribe. Bantu kami untuk membangun channel ini supaya tukang pijit ada juga yang jadi YouTuber. Ya. Nah, bagikan live-nya teman-teman, bagikan video ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kalau untuk jari tangan teman-teman tidak membunyikannya ya. Jangan sampai dibunyikan, ditarik kencang, itu bisa merusak jaringan yang ada pada jari tangan. Tarik begini saja, pijat begini dari bagian dalam sampai ke ujung begini. Tidak terlalu memaksakan, tidak terlalu keras ya. Nah, ini teman-teman ya. Titiknya tadi diingat, satu. Mulai dari sini satu ya titiknya. Ini bisa meluruskan tangan orang yang stroke pada bagian ini ya. Nah, boleh ditekan di sini teman-teman, satu, kemudian dua dicubit-cubit besar begini, kemudian naik lagi tiga di sini ya, ditekan-tekan begini, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, tekan, angkat, kemudian di bagian ini ya. Nah, teman-teman silakan untuk subscribe, bagikan video ini, mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk Anda yang mengalami tangan bermasalah. Bagikan video ini ya supaya banyak orang yang mengetahui bagaimana cara merawat tangan penderita stroke. Nah, tetapi teman-teman, jika tangan itu belum bisa digerakkan, maka nanti akan ada tutorial khususnya lagi bagaimana supaya tangan bisa bergerak mulai dari lengan atas ya. Ini hanya mulai dari sikut sampai ke ujung ya. Ini untuk tangan yang suka pegal dan kesemutan ya. Untuk tangan orang stroke, beginilah perlakuannya, beginilah cara saya merawat penderita stroke di rumah, merawat penderita stroke di tempat praktek saya. Alhamdulillah, tangan yang tadinya hitam pada telapak tangannya, sekarang sudah mulai berisi, dan kalau ini dibuka, itu sudah mulai bisa sedikit agak elastis ya. Dulunya ini mengkerut sekali. Nah, jadi teman-teman, ini dulu terlipat sampai ke dalam begini, kencang sekali ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua, untuk merawat keluarga, untuk memberitahukan kepada orang lain bagaimana cara mengatasi tangan penderita stroke. Subscribe. Yang belum subscribe silakan untuk klik tulisan berwarna merah yang ada di bawah supaya jadi berwarna hitam. Yang sudah berwarna hitam silakan untuk klik tanda jempol yang ada di bawah video ini, kemudian bagikan ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Salam sehat ya. Ini dilemaskannya seperti ini teman-teman. Jadi menggerakkan pergelangan tangan ini tidak terlalu frontal. Nah, untuk teman-teman yang pergelangan tangan agak pegal, tekan begini, tahan, kemudian angkat, tahan, kemudian angkat, tahan, kemudian angkat, tahan, kemudian angkat ya. Begitu teman-teman. Jadi memperlakukan tangan orang yang stroke itu tidak boleh terlalu kasar, yang mengakibatkan kalau kasar menangani tangan penderita stroke itu bisa mengakibatkan orang menjadi cacat, bukan baik ya. Tetapi insya Allah jika dilakukan dengan benar, tangan akan bisa berfungsi kembali dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih yang sudah subscribe. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.